Kenalkan, namaku Muhammad Akbar Bayu Septiawan, biasa dipanggil Awan. Aku dari Prodi Manajemen Keuangan Negara kelas 24. Dan perkenalkan, nama aku Muhammad Arya Novandra, biasa dipanggil Arya. Aku dari Prodi Manajemen Keuangan Negara kelas 211. Oke, langsung aja teman-teman, kita simak yuk. Baik, sekarang kita masuk ke soal studi kasus hukum perdata, di mana ini ada soal studi kasusnya. Dan ini pertanyaannya. Baik, kita langsung mulai saja. Di pertanyaan pertama, bagaimana hubungan hukum para pihak? Di mana yang pertama itu adalah hubungan hukum antara A dan B, di mana dia sah menjadi suami istri setelah ijab kabul pada tanggal 19 Agustus pada pukul 10.15. Dan ini dasar hukumnya adalah Undang-Undang Perkawinan Nomor 1 Tahun 74. Lalu hubungan hukum antara A dan B yang menjadi suami istri dengan pengelola gedung G, di mana terjadi perjanjian sewa menyewa, A dan B sebagai penyewa gedung dan pengelola gedung sebagai pemberi sewa, yang dimana ini berdasarkan pasal 1548 KUH Perdata. Lalu ada hubungan hukum A dan B dengan CV Slamet Catering, di mana ini berupa perjanjian jasa catering, dan ini berdasar pada pasal 1233 dan 1320 KUH Perdata. Lalu hubungan hukum keempat ada A dan B dengan penyedia dekorasi dan tata rias, di mana berupa perjanjian jasa dekorasi dan tata rias pernikahan mereka. Ini sesuai dengan pasal 1320 KUH Perdata. Dan yang terakhir itu adalah hubungan hukum A dan B dengan PT Adira Finance, di mana mereka memiliki perjanjian pembiayaan dengan jamin fidusia atas mobil mereka. Ini memiliki dasar kekuatan hukum pada Undang-Undang 42 tahun 99 tentang jaminan fidusia. Nah, kita masuk ke soal nomor 2, yaitu bagaimana analisis saudara mengenai hukum perdata secara lengkap kasus posisi di atas. Jabarkan permasalahannya terlebih dahulu, lalu berikan alternatif dalam menjawab. Langsung saja jawabannya. Permasalahan yang pertama itu adalah wan prestasi yang dilakukan oleh CV Slamet. Berdasarkan pasal 1234, itu setiap perikatan debitur itu mesti melaksanakan atau memberikan sesuatu atau berbuat sesuatu dan tidak berbuat sesuatu. CV Slamet Catering ini telah melakukan perikatan jasa catering, namun mereka tidak hadir sama sekali, sehingga menimbulkan kerugian bagi pasangan A dan B. Perbuatan ini memenuhi unsur wan prestasi pasal 1243, di mana kreditor berhak menuntut penggantian ganti rugi akibat tidak terpenuhinya prestasi. Nah, alternatif penyelesaiannya, A dan B dapat mengirimkan somasi kepada CV Slamet Catering agar melakukan pengembalian pembayaran serta kompensasi kerugian imaterial. Apabila somasi tidak dilanjuti, A dan B dapat mengajukan gugatan wan prestasi ke pengadilan negeri berupa pembayaran ganti rugi material sesuai prinsip restitutio in integrum dalam hukum perdata. Lalu selanjutnya permasalahan kedua berkaitan dengan ketidakmampuan A dan B untuk melunasi sisa pembayaran sewa gedung karena mereka tidak memiliki cukup uang karena telah digunakan untuk membeli nasi kotak tadi. Nah, padahal mobil yang mereka miliki ini telah dijual di bawah tangan, padahal mereka itu merupakan objek jaminan fidusia kepada PT Adira Finance. Berdasarkan pasal 23 ayat 2 Undang-Undang Jaminan Fidusia, pemberi fidusia ini dilarang mengalihkan, menggadaikan atau menyewakan objek jaminan tanpa persetujuan tertulis penerima fidusia. Penjualan mobil ini berpotensi melanggar perjanjian fidusia dan dapat menimbulkan konsekuensi hukum serius, yaitu tuntutan wan prestasi, bahkan pelaporan pidana jika terdapat unsur pidana di dalam kegiatannya. Lalu, soal yang ketiga ialah dalam kasus tersebut, apakah terdapat perbuatan melawan hukum? Hubungan hukum manakah yang termasuk perbuatan menurut hukum dan perbuatan melawan hukum? Langsung saja ke jawabannya. Perbuatan melawan hukum yang dilakukan di dalam kasus tersebut tentunya ada, yaitu pada kegiatan yang dilakukan oleh A dan B, perbuatannya itu menjual mobil yang menjadi objek jaminan fidusia ke pihak lain tanpa persetujuan dari PT Adira Finance, di mana ini
melanggar pasal 23 ayat 2 Undang-Undang Jaminan Fidusia. Penjualan ini menimbulkan kerugian bagi PT Adira Finance apabila debitur wan prestasi sehingga memenuhi unsur PMH sebagaimana diatur dalam pasal 1365 KUH Perdata. Selain itu, CV Slamet Catering juga melakukan wan prestasi karena tidak hadir dan tidak melaksanakan kewajibannya untuk menyediakan makanan sesuai perjanjian. Pada prinsipnya, wan prestasi ini melanggar kewajiban kontraktual berdasarkan pasal 1234 dan pasal 1243. Namun, apabila terbukti CV Slamet Catering ini melakukan penipuan, maka perbuatannya dapat dikualifikasikan sebagai PMH karena melanggar asas kepatutan dan kehati-hatian atau on rematif dat dalam pasal 1365 dan berpotensi sebagai perbuatan pidana penipuan pada pasal 378 KUHP. Lalu yang kedua, hubungan hukum mana yang termasuk perbuatan menurut hukum? Yang pertama, itu adalah hubungan perjanjian sewa menyewa gedung. Ini termasuk perbuatan menurut hukum karena menimbulkan hak dan kewajiban. Lalu perjanjian jasa catering dengan CV Slamet Catering karena ini mengikat para pihak yang melakukan perjanjian berdasarkan asas Fakta Sunt Servanda. Yang ketiga, perjanjian jasa dekorasi dan tata rias, di mana ini termasuk perbuatan menurut hukum karena sebagai perjanjian yang sah dan menimbulkan hubungan perikatan. Dan yang terakhir, ini perjanjian pembiayaan fidusia dengan PT Adira Finance, di mana ini termasuk perbuatan menurut hukum karena merupakan perjanjian pembiayaan sah yang dijamin Undang-Undang Fidusia. Yang ketiga, hubungan hukum mana yang termasuk perbuatan melawan hukum? Pertama, itu penjualan mobil yang dilakukan oleh A dan B, karena mobil yang dijual itu ada mobil yang dijaminkan pada fidusia ke PT Adira Finance. Tentunya ini melanggar ketentuan pasal 43 ayat 2 dan menimbulkan kerugian bagi kreditur sehingga memenuhi unsur PMH pasal 1365. Lalu perjanjian dengan CV Slamet Catering jika ini murni wan prestasi. Termasuk wan prestasi bukan PMH, namun jika ada unsur penipuan maka ini bergeser dari PMH dan berpotensi menjadi pidana penipuan. Soal yang keempat, ini kita disuruh untuk membuat surat perjanjian sewa menyewa gedung, di mana bisa diawali dengan kop surat berupa judul dan juga nomor surat jika ada, karena ini merupakan perjanjian antara instansi atau perjanjian formal, maka kop surat itu mesti dibuat juga formal dengan nomor surat yang ada dan resmi. Lalu di bawahnya itu yang bertanda tangan dari pihak pertama dari pihak PK Instan, pihak pertama sebagai pihak yang memberi sewa, di mana dalam hal ini diwakili oleh Bapak Hartono SE sebagai Kepala Subbagian Pengelolaan BMN dan Kerumah Tanggaan. Lalu disertai juga alamat dan penjelasan bahwa ini Bapak Hartono ini bertindak atas nama PK Instan sebagai pihak pemberi sewa, yang selanjutnya disebut pihak pertama. Lalu ada pihak dari penyewa, yaitu pihak A, di mana juga dicantumkan nama, tempat tanggal lahir, alamat dan nomor KTP-nya, yang selanjutnya disebut sebagai pihak kedua. Lalu disebutkan juga dalam kalimat bahwa pemilik dan penyewa atau pihak pertama dan pihak kedua berjanji dan mengikatkan diri dengan syarat ketentuan dan pasal-pasalnya sebagai berikut. Pasal 1 berupa status kepemilikan gedung, di mana ini pernyataan bahwa pihak pertama ini adalah pemilik gedung yang sah dan gedung itu sedang tidak dijaminkan atau disengketakan kepada pihak manapun. Pasal kedua, ini jangka waktunya agar jelas bagaimana dari kapan dan sampai kapan penyewaan gedung tersebut, di mana dijelaskan di sini secara eksplisit penggunaan gedung berlaku selama 4 jam. Yang ketiga, biaya sewanya juga ditetapkan sebesar 50 juta dicantumkan untuk jangka waktu pada pasal 2, dan juga biaya ini sudah disebutkan bahwa biayanya termasuk penggunaan serta fasilitas yang ada di dalam gedung. Yang keempat, ini sistem pembayarannya kita jelaskan dan juga kita sebutkan sistem pembayarannya bagaimana, ditransfer kemana dan lain semacamnya. Lalu yang keempat, penggunaan bangunan, di mana ini adalah pihak-pihak kedua ini mesti melaksanakan kegiatan-kegiatan tertentu, misalnya menggunakan gedung G, lalu dilarang menggunakan gedung ini untuk kegiatan lain dan semacamnya, dan juga bertanggung jawab atas ketertiban, kebersihan dan keamanan selama pelaksanaan gedung.
Pasal ke-6 itu perawatan bangunan, di mana perawatan dan pemeliharaan ini sepenuhnya menjadi tanggung jawab pihak pertama. Namun selama masa sewa, pihak kedua yang punya kewajiban, sehingga kewajibannya ini berpindah dari pihak pertama ke pihak kedua. Lalu setelah masa sewa berakhir, maka akan kembali lagi ke pihak pertama. Ketujuh, penyerahan kembali tanah dan bangunan, di mana pihak kedua berkewajiban untuk menyerahkan kembali gedung G ini dalam keadaan yang terawat. Dan juga apabila ada kerusakan yang ditimbulkan, maka akan menjadi tanggung jawab pihak penyewa atau pihak kedua. Pasal ke-8, pengalihan, di mana pihak kedua ini dilarang memberikan penyewaan ini kepada pihak ketiga atau pihak lain selain pihak kedua. Yang ke-9 atau pasal ke-9, di mana perjanjian sewa ini akan segala akibatnya ini tidak akan berakhir karena meninggalnya salah satu pihak. Artinya ahli waris pihak yang meninggal itu jadi pengganti dan berkewajiban untuk mentaati persyaratan dalam ketentuan perjanjian ini. Pasal ke-10 berkaitan dengan biaya-biaya yang lain-lain, misalnya biaya operasional, listrik, air, keamanan, dan lain semacamnya. Pasal 11, penyelesaian perselisihan, di mana diutamakan penyelesaiannya itu menggunakan musyawarah untuk mencapai mufakat. Apabila perselisihan tidak dapat diselesaikan dengan musyawarah mufakat, maka akan menyelesaikannya dengan lewat pengadilan. Dan pasal 12 sebagai penutup itu merupakan pembuktian atau keterangan lanjutan bahwa pihak perjanjian ini disepakati oleh para pihak secara sadar. Lalu yang terakhir itu adalah tanggal pembuatan perjanjian dan ditandatangani oleh kedua belah pihak, yaitu Bapak A dan juga Pak Hartono.